Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, judul kita hari ini adalah mengenai waspada musim kemarau, Ibu. Nah, seandainya terjadi ya, di Nakau sendiri, tempat Ibu menaungi untuk saat ini ya. Nah, apa yang dilakukan untuk pemerintahan Nakau sendiri nantinya? Seandainya musim kemarau ini terjadi berkepanjangan nanti. Iya, jadi kita khususnya di Indonesia kita menghadapi dua musim ya. Yeah. Musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini kita berhadapan langsung dengan musim kemarau saat ini. Saya menghimbau kepada warga untuk antisipasi ya. Setidaknya kita penggunaan air secara bijak. Dan sekarang terjadinya musim kemarau mungkin banyak sekali penyakit penyerta seperti flu, batuk, ya, diare, bahkan sampai muntaber. Jadi saya selalu menghimbau kepada warga untuk menjaga stamina, lingkungan yang bersih, dan juga penggunaan pakaian juga yang ringan. Nah, gitu. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat yang awam, yang khususnya daerah saya yang masih bisa kita dikatakan mayoritas mereka buruh ya, buruh juga petani juga di sana. Oke, gitu baik. Ya. Di Nakau sendiri sempat mengalami kekeringan yang cukup panjang? Oh pernah. Oh pernah. Pernah beberapa tahun yang lalu pernah ya. Itu seperti apa? Boleh cerita sedikit? Antisipasi jadi kita apa ya? Itu sebelum zaman saya ya, saya masih kecil-kecil dulu. Ya itu tadi kita beli air ya. Sempat beli air. Iya, beli air. Terus juga kita punya fasilitas umum di masjid. Alhamdulillah kita juga dari masjid juga ada air gitu. Oke. Alhamdulillah. Jangan sampai nantinya ini terjadi lagi ya, Bu. Ya, jangan sampai. Ketakutan terhadap apalagi ada isu itu akan terjadi kumpulan-kumpulan, akan terjadi hujan. Namun hujannya itu tidak terpecah-pecah. Umumnya itu terjadi di daerah pinggiran di daerah perbatasan antara pegunungan sama ini. Ada awan tiba-tiba naik, akan hujan. Dia di daerah pegunungan hujan. Di daerah pantai sendiri tidak akan terjadi hujan. Oke, baik. Nah, berarti emang bakalan sering terjadi kemarau di daerah yang dekat pantai, pesisir ya. Ya, oke, baik. Nah, apa yang terjadi di musim kemarau ini terus menerus nantinya, Pak? Itu kejadian di tahun pernah terjadi. Kalau kemarau kita itu ya pernah terjadi di tahun 97-98 itu karena El Nino yang cukup kuat, itu dengan indeksnya 1 sampai 2 indeksnya itu. Terus juga terjadi di tahun 2015. Itu yang tahun itu juga terjadi El Nino juga. Nah, di samping itu kejadian ini juga itu dibarengin sama dipol mood positif yang cukup besar juga, di mana indeksnya itu mencapai nilai 2. Itu terjadi dipol mood positif yang kuat juga. Di situ di Bengkulu terjadi itu pertama panennya gagal. Yang kedua itu ya banyak sekali di sumur-sumur yang kering, sehingga pada saat itu terjadi ya kita di kita sendiri, di tempat saya sendiri itu, saya dulu pertama kali dinas di Bengkulu di tahun 1998 itu harga tuh cukup naik, harga barang cukup naik dengan lonjakan lebih tinggi gitu. Itu kejadian seperti itu. Oke, baik. Nanti kita beralih lagi ya. Kita ke Ibu Kades lagi nih ya. Kita kalau Ibu Kades lagi berbincang dengan Ibu Kades mengenai musim kemarau ini sendiri. Nah, untuk pemerintah nantinya misalnya kalau terjadi musim kemarau yang mungkin berkepanjangan, pemerintah akan melakukan apa, Bu? Mungkin bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dari Kades sendiri? Iya, mungkin kita ada cadangan air kali ya. Dengan kita bisa dari kita gaung-gaungkan ke masyarakat. Mungkin kita bisa buat cadangan air atau kita buat lagi semacam kelompok di satu perumahan atau ibaratnya
per dusun kita punya kadun ya. Kadun-kadun itu kita bentuk membuat satu perencanaan bahwa kita akan membuat cadangan air. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya musim alam ya. Jadi kita tidak bisa patokan selalu dengan dengan ibaratnya apa ya? Dengan alam. Ya, alam tadi. Jadi kita sendirilah yang buat antisipasi gitu, Mas. Jadi kita buat seperti cadangan kali ya. Bukan air cadangan ya buat masyarakat kita ya. Nah, kalau sampai misalnya warga itu sampai membeli air nantinya, nah itu akan memberatkan Anda sendiri tentunya, Ibu. Itu seperti apa untuk Ibu mungkin menanggapinya sendiri nantinya? Ya, itu sangat-sangat itu ya, kalau seandainya kita bisa membeli, jadi kita membuat sedikit fasilitas umum yang ibarat contoh di masjid ya. Kita di sana kadang mereka sudah mengambil di situ. Kita punya sumur bor, sekarang kita punya sumur bor, ada beberapa titik, di situ kita gunakan. Untuk sumur bor itu sendiri, itu untuk bersama? Iya, untuk bersama. Baik. Kita fasilitas dari desa. Baik, luar biasa ya. Nah, berarti kemajuan dari Desa Nakoda ini sendiri udah cukup lumayan signifikan ya? Siap, insya Allah. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Anwar nih, selaku dari BMKG. Nah, untuk angin sendiri, seberapa besar pengaruh angin untuk kelangsungan musim yang ada di khususnya Bengkulu ini sendiri, Pak? Iya. Kita kan di Bengkulu ada musim angin timuran sama angin daratan. Nanti mudah-mudahan nanti kita yang dia skala periodik akan berputar, akan berbalik selama 6 bulan sekali. Kalau nanti kita di bulan September, di bulan Oktober, Desember, November itu udah terjadi angin baratan, mudah-mudahan kita untuk pengaruh El Nino di Bengkulu tidak begitu kuat. Kecuali pada saat di bulan-bulan depan itu dia sesuai dengan prediksi kita dari BMKG bahwa nanti kita musim hujannya itu dimulai di bulan September. Di bulan September, berarti bentar lagi dong ya? Bentar lagi akan musim hujan. Ini prediksinya sudah awal bulan September atau seperti apa? Ya, biasanya kita ambil itu per bulan pas gitu. Kalau kan misalnya kita biasanya tuh di tengah September itu biasanya di Bengkulu udah musim hujan. Karena dengan periodisasi angin baratan yang bergerak sama 6 bulan dan sesuai juga masa dengan ini peredaran dari matahari. Dia akan dengan sendirinya itu nanti pengaruh anginnya sendiri tidak begitu kuat. Cuman kejadian-kejadian itu yang akan kita berharap bahwa Bengkulu tidak begitu terpengaruh kejadian El Nino sendiri. Ini akan merata nantinya musim hujan atau tidak, Pak? Kalau di ini biasanya merata. Merata. Nah, biasanya kalau kita di ini biasanya kalau ada angin baratan itu akan angin dari Asia dia akan turun ke bawah dengan dia sifatnya lembab dan juga basah, akan menimbulkan terjadinya banyak awan-awan hujan yang merata dari arah utara sana sampai arah ke selatan. Baik. Jadi lagi pula kita juga di Bengkulu sendiri kalau pengaruh lokal sendiri kita cukup bagus untuk pembentukan hujannya karena dengan dengan angin darat dan angin laut dia akan dengan periodik dia berputar sama 12 jam, dia akan pagi hari dia akan terjadi penguapan dan di sore hari akan terjadi hujan. Baik. Itu periodisasi kita di Bengkulu sendiri. Baik, siap. Baik. Nah, tentunya kita akan berharap semoga di bulan September nantinya akan cukup banyak turun hujan dan El Nino akan pergi kembali tentunya. Baik, kita akan jeda iklan kembali, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu.